Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada video kali ini saya Multiana Sandi SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonogiri, akan memaparkan hasil diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif.
Disiplin positif ini harus mengakomodasi dari nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini sudah tercantum dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang selama ini kita harus terapkan, walaupun sebelumnya kita belum bisa menerapkan. Hal ini juga berhubungan dengan teori motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini disebut dengan motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, namanya juga motivasi eksternal. Nah, untuk menghargai diri sendiri, ini motivasi yang berasal dari diri sendiri. Dan ini yang merupakan tujuan dari disiplin positif yang akan kita dapat. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu harus menerapkan pembelajaran yang merdeka. Merdeka ini merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi tidak hanya kita memerintah orang lain, tapi juga pandai memerintah dirinya sendiri. Nah, disiplin positif ini nanti akan berhubungan dengan restitusi. Apa itu restitusi, Bapak Ibu semua? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sebagai contohnya, kita misalnya di kelas kita masih banyak kasus ya Bapak Ibu semua. Kasusnya itu kadang kita anggap sepele, seperti misalnya ada teman yang mengejek teman anak yang lain, kemudian anak yang diejek itu tidak mau menulis, akhirnya nilainya menjadi dia tidak melakukan nilai pembanding itu. Nah, itu sudah sebuah masalah. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan restitusi. Bahkan ya, jadi tujuannya dari restitusi ini adalah mengembalikan karakter mereka agar lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi seperti ini. Jadi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi kita ketika menerapkan restitusi itu bukan berarti kita nanti anak itu menebus kesalahannya seperti itu. Jadi mereka belajar dari kesalahan dan memperbaiki. Nah, ini nanti yang akan kita bahas perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi peraturan dan keyakinan, kesepakatan kelas itu berbeda nih. Jadi kalau biasanya kita buat pada awal tahun ajaran itu kan kesepakatan kelas. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari apakah yang sudah kita buat selama ini sudah betul. Nah, ini jadi induknya sebuah peraturan kelas itu berawal dari budaya positif dari lingkungan sekolah. Jadi ada budaya positif yang dilakukan oleh sekolah, itu nanti akan merujuk ke lingkungan positif, lingkungan kelas itu sudah terbentuk lingkungan positif, baru kita merujuk lagi ke keyakinan kelas. Setelah itu baru ke ini Bapak Ibu bisa diamati yang di sebelah sini dan di sebelah sini. Perbedaannya seperti ini. Jadi yang ini keyakinan kelas, yang ini kesepakatan. Perbedaan dari kata-katanya bisa kita cermati ya. Ini yang keyakinan. Kesepakatan beda kesepakatan.
tidak membawa PR ya ke sekolah. Nah itu biasanya kita kasih hukumannya apa bicara? Tulis ya, tulisnya 10 kali. Nah itu termasuk hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman. Ya, yang lebih, jadi hukuman itu lebih ke gimana deh? Jadi kita tidak memperhatikan psikisnya anak, tidak memperhatikan kebutuhan anak. Nanti kalau dia nulisnya 10 kali, otomatis waktunya habis. Ada lagi ke sekolah pakai sepatu salah, terus disuruh nyekel seharian, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, jadi istilahnya jangan yang membuat anak itu terbebani, merasa tertekan. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Identitasnya, kalau hukuman itu identitas yang gagal. Jadi kalau kita memberikan hukuman ke anak itu sesuatu yang menjadikan anak itu identitasnya nanti gagal. Makanya harus diubah ke dalam sebuah disiplin yang positif. Memberikan pendisiplinan positif kepada anak itu kita harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan juga kasih sayang dan diterima. Jadi kita harus memperhatikan itu, jangan sampai anak merasa kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi hanya karena kita memberikan hukuman yang salah, tidak memberikan konsekuensi tapi memberikan hukuman. Nah, ini 5 posisi kontrol dari seorang pendidik, dari sebagai kita seorang guru. Kita mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ibu-ibu bisa perhatikan di layar yang sudah saya tampilkan di sini. Sebagai penghukum itu contohnya apa? Kita membentak anak. Membentak anak itu termasuk posisi kita sebagai penghukum. Kalau sebagai membuat orang bersalah, contohnya, nah, ibu kecewa, kenapa kamu melakukan hal itu? Nah, itu kita membuat murid merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, saya contohnya, ayolah kamu tulis yang rapi demi ibu. Nanti sampai rumah bayar bapak ibu bangga. Nah, itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, contohnya menghitung dan mengukur, kemudian apa peraturannya, kita nanti menghadapkan anak ke peraturan kelas. Kira-kira peraturannya apa di kelas? Nah itu memantau. Jadi anak biar berpikir kira-kira dia melanggar apa. Sebagai manajer, ya itu nanti yang kita mengelola kelas dan mengelola belajar di kelas itu menjadi visi. Kenyataannya ini termasuk pemantau, penghukum, manajer seperti ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu termasuk manajer. Ya, sudah paham ya semua untuk posisi kontrol seorang guru. Jadi seorang guru itu bergerak antara peraturan, pemantauan, konsekuensi hadir dan nilai-nilai manajer dan memperbaiki. Itu kita bergeraknya di antara itu. Nah ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sebenarnya kalau kita terapkan di kelas seru banget. Kemarin saya coba menerapkan, tapi ke murid ya, jangan ke teman. Kita terapkan ke murid kita, jangan ke teman kita. Ini masalah yang kayak kalau di kelas ada permasalahan. Kemarin ada murid saya yang dia ngambek seharian nggak mau menulis. Kenapa? Karena pembatas kertasnya disembunyikan temannya, katanya
Iya, Bu Ana memanggil kamu ke sini. Tadi Bu Ana dengar dari ketua kelas kamu bermasalah dengan Gilbert ya? Iya, Bu. Iya, ada apa? Coba ceritakan. Jadi saya kan tadi lagi nulis ya, Bu. Tiba-tiba Mas itu ngambil buku saya, lalu dirobekkan, saya angkat marah gitu. Terus kamu marah-marah Iya. gitu ya? Oh iya. Terus alasannya kamu marah-marah itu kenapa gitu? Karena kan saya sudah susah-susah menulis, malah dirobek. Saya sudah capek juga. Ya, jadi ini ya Safia, tindakan itu nggak salah. Tindakan kamu Bu Ana paham, karena itu kan melanggar hak kamu gitu. Kamu berusaha mempertahankan hak yang menjadi hak kamu. Jadi cuma besok lagi ketika ada masalah seperti itu, coba kamu coba menahan diri dulu, gitu ya. Ya, kalau menurut kamu Safia, tindakan yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Belum ya. Jadi kira-kira apa yang keyakinan kelas yang kamu langgar? Tidak menghormati sesama. Iya. Jadi kamu paham ya kalau tindakan yang kamu lakukan itu memang tidak tepat karena melanggar keyakinan kelas sehingga kelas menjadi gaduh kan begitu. Tapi ada hal yang harus kamu perbaiki walaupun posisi kamu di situ adalah kamu yang menjadi yang diserang oleh si Gilbert, tapi kamu harus memperbaiki diri. Kira-kira hal apa yang harus kamu lakukan? Harus menjadi lebih sabar dan toleransi. Iya. Jadi nanti ke depan kamu harus lebih tenang kalau ada masalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Lutfi. Siang. Oh iya Lutfi, Kak Bu Ana dengar kamu ada masalah sama Aska ya? Iya. Oh iya, kenapa? Coba bisa cerita sama Bu Ana. Saya sering dibully. Oh, sering dibully sama Aska ya? Iya, Bu Ana juga dengar dan juga melihat hasil nilai kamu menurun akhir-akhir ini. Kamu juga jarang masuk ke kelas karena semuanya karena dibully oleh si Aska ini ya? Jadi tindakan kamu ini Bu Ana rasa tidak salah Lutfi. Jadi memang mungkin kamu merasa tertekan ketika diejek oleh Aska dan itu terlalu berlebihan oleh kamu sehingga kamu jadi malas ke sekolah bertemu dengan teman-teman seperti itu ya. Ya, tapi sekali lagi bahwa tindakan ini jangan diteruskan. Kalau diteruskan kamu akan rugi sendiri. Seperti contohnya kamu tadi mulainya sudah menunggu ya kan karena kamu malas ya kan, padahal kamu dulu terkenal sebagai anak yang rajin, yang cerdas gitu ya. Menurut Lutfi kira-kira yang dilakukan Lutfi ini sudah sesuai belum sih sama keyakinannya Lutfi? Belum. Apa yang kira-kira tidak sesuai itu? Kurang disiplin dan juga. Oh iya, jadi Lutfi menyadari ya kalau tindakan yang Lutfi lakukan ini tidak disiplin dan tidak tanggung jawab. Kira-kira apa nanti ke depannya yang mau Lutfi ubah dari sikapnya Lutfi? Ini Lebih bertanggung jawab. Iya, besok lagi kalau ada masalah seperti ini Lutfi harus istilahnya mau sharing sama guru atau orang tua, cerita saja jadi sehingga tidak berlarut-larut. Kalau sampai nanti